siap. Mulai. Ya, selesai. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Fatihah. Sakit Ibu. Hilda Nurhasana hadir. Ismailina hadir. Nabila Intan, Nirbita Hadir. berarti yang izin satu ya? Iya. Oke, baik. Ibu hari ini akan coba kalau kalian melihat judul mengenal budaya melalui kegiatan observasi. Kalian tahu nggak kali ini akan mempelajari teks apa? Betul sekali. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian di sini ada kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan awal dalam mengenal definisi, ciri-ciri, kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan hasil observasi secara singkat. Kemudian, peserta didik memiliki kemampuan awal mengenal langkah-langkah menulis teks hasil observasi. Yang terakhir yaitu peserta didik memiliki pengalaman dalam menyajikan dan mempresentasikan hasil observasi. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu teks laporan hasil observasi? Secara singkatnya aja. Siapa yang tahu, angkat tangan yuk. Ini Bunda. Yang aku tahu itu teks laporan hasil observasi adalah laporan hasil pengamatan yang memuat fakta. Baik, tepuk tangan untuk Bunda. Jadi secara singkatnya, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memuat fakta-fakta dari pengamatan ya teman-teman. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi, ciri-ciri, kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan hasil observasi dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah penulisan teks laporan hasil observasi dengan lengkap dan terstruktur. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyajikan dan mempresentasikan kerangka teks laporan hasil observasi dengan tepat sesuai dengan struktur teks. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan hasil akhir dari pembelajaran ini yaitu kalian dapat menyajikan dan mempresentasikan kerangka terlebih dahulu dari teks laporan hasil observasi dengan tepat sesuai struktur. Kemudian masuk ke definisi. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Hilda ya. Jadi, teks laporan hasil observasi itu apa sih? Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi fakta-fakta pengamatan secara sistematis terhadap objek, peristiwa, dan fenomena serta bersifat objektif. Nah, Ibu mau tanya, sebelumnya kalian pernah belum di jenjang sebelumnya kalian pernah nggak sih melakukan observasi gitu atau melakukan pengamatan? Misalnya kayak pengamatan itu fotosintesis atau pertumbuhan dari apa itu kacang hijau nanti menjadi kecambah dan lain sebagainya, itu pernah belum? Siapa yang sudah pernah? Oke. Pernah pas mata pelajaran IPA. Oke, jadi yaitu kalau apa ada lintas ilmu juga ya. Jadi di sini lintas ilmunya IPA. Jadi sudah sedikit tahu ya terkait dengan teks laporan hasil observasi. Kemudian masuk ke struktur. Yang pertama, Ibu akan memberikan teks terlebih dahulu. Nah di sini ada teks yang berjudul wayang. Kelihatan tidak? Kurang jelas itu. Jelas? Sudah. Ada yang tahu nggak sih struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa? Belum tahu ya? Jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama itu ada
kemudian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau kesimpulan. Nah, di sini kalian tahu nggak kira-kira apa itu pernyataan umum, apa itu deskripsi bagian, dan apa itu deskripsi manfaat atau kesimpulan? Mungkin dari pernyataan umum dulu. Ada yang tahu nggak pernyataan umum itu apa? Ini Mbak Isna ini. Pernyataan umum itu biasa mengenai kayak pengertian, misal seperti kayak ibu tadi kan menjelaskan tentang teks apa tadi teks laporan hasil observasi itu ada contohnya wayang. Nah, itu ada menjelaskan mengenai wayang itu apa gitu. Lalu ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu mengenai kayak gimana ya, wayang-wayang di daerah kalian itu ada wayang seperti apa gitu. Jenis-jenisnya. Iya, jenis-jenisnya. Lalu ada yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan itu mengenai kesimpulan dari dua penjelasan itu kayak pernyataan umum dan deskripsi bagian. Misalnya wayang, saya kan dari Banyumas. Nah, misalnya wayang daerah Banyumas itu ada apa aja sih, gini gitu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Isna. Jadi benar-benar dikatakan oleh Mbak Isna tadi itu pernyataan umum itu terkait dengan definisi atau penjelasan. Misalnya wayang adalah kesenian yang berasal dari Jawa. Kemudian deskripsi bagian, dan di sini itu deskripsi bagian bisa mencakup ciri-ciri, jenis, bentuk, dan lain sebagainya. Terus kemudian deskripsi manfaat atau kesimpulan. Di sini deskripsi manfaat atau kesimpulan tuh kalau di teks itu bisa jadi kayak manfaat wayang. Manfaat wayang itu bukan hanya buat kesenian aja kan, tapi bisa buat apa, mungkin kayak kalau di Jawa tuh banyaklah ya. Jadi begitu. Kemudian di sini ibu akan meminta kalian untuk mencoba menganalisis mana bagian pernyataan umum, mana bagian deskripsi bagian, dan mana deskripsi manfaat. Menurut kalian di sini mana sih yang tergolong masuk ke dalam pernyataan umum? Betul sekali. Ada kata apa ini di sini? Ada. Betul. Jadi ini merupakan pernyataan umum. Kemudian dari ini kira-kira apa? Itu deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Betul. Kemudian jadi di sini itu deskripsi bagian mulai dari paragraf kedua, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, terus berarti yang ini berarti apa? Itu kesimpulan. Kesimpulan atau deskripsi manfaat. Betul sekali. Berarti kalian udah paham nih ya terkait dengan struktur dari teks laporan hasil observasi. Kemudian kembali lagi ke materi. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi untuk menjelaskan pengertian objek. Seperti yang tadi contoh tadi, kalau definisi itu menjelaskan tentang pengertian objek, itu biasanya menggunakan kata-kata seperti adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada juga menggunakan kalimat deskripsi untuk menjelaskan ciri-ciri objek. Misalnya kayak jenis-jenis wayang, atau ciri-ciri wayang antara lain dan gitu, kayak 1, 2, 3 apa nih gitu ya. Terus kemudian menggunakan penulisan kutipan tidak langsung dan disertai dengan sumber rujukan. Jadi kalau di sini kan karena laporan hasil observasi ini memuat fakta-fakta, sehingga membutuhkan beberapa data yang diambil dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya teman-teman. Nah, sampai kaidah kebahasaan ini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada. Oke, lanjut. Nah, kemudian masuklah kepada tahapan menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan objek pengamatan. Di sini itu kalian harus tahu dulu nih, kalian mau
tersebut, kemudian nanti itu kalian menentukan hal apa saja yang akan diamati. Misalnya rangkaian acara di dalam sarjana itu ada apa aja, terus siapa yang terlibat dalam acara sarjana dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa waktu kegiatannya dan pas kapan gitu. Kemudian melakukan observasi dengan menggunakan panduan pengamatan. Nah, di sini observasi ini kalian tuh udah tahu apa aja yang harus diamati melalui poin nomor 2 ini. Jadi udah dicatat dulu apa saja yang akan diamati. Kemudian baru menyusun kerangka teks laporan secara sistematis. Jadi kalian habis udah apa itu? Udah tahu apa saja yang akan diamati, kemudian kalian merancang kira-kira yang masuk pernyataan umum itu apa saja, deskripsi bagian apa saja, dan deskripsi manfaat atau kesimpulan itu apa saja. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Jadi setelah menyusun kerangka teks laporan ini, kalian bakal mengembangkan kerangka menjadi teks laporan yang utuh. Kemudian, nah sekarang Ibu akan memberi latihan kepada kalian, mungkin bisa dibentuk menjadi 2 kelompok ya. Jadi latihannya di sini. Ibu akan memberikan 2 lembar kerja. Di sini ada lembar perkembangan atau biasa disebut dengan lembar matriks. Jadi di sini itu ada diisi bisa nama kelompok, hari, tanggal, terus kegiatan yang saat ini kalian lakukan itu apa saja dan pembagian tugasnya itu seperti apa. Misalnya tadi di bagian menentukan objek itu Mbak Hilda sama Mbak Snaini. Terus kemudian waktu bagian mencari datanya, misalnya Mbak Hilda dari sumber internet, Mbak Snaini dari sumber buku gitu ya. Jadi itu. Terus kemudian di sini ada lembar kerja kedua. Lembar kerja kedua ini tuh kalian udah membentuk kerangka teks yang akan dibuat menjadi teks laporan hasil observasi secara utuh. Di sini ada judul, ada topik, di sini ada pernyataan umum, deskripsi bagian, manfaat atau kesimpulan. Nah di sini kan ini baru pertama kali ya. Jadi nanti di sini boleh membawa HP kan? Boleh? Oke. Jadi nanti tuh Ibu akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk mencari sumber-sumber terlebih dahulu di internet. Kemudian nanti setelah itu kalian bisa isi di sini nih, kayak pernyataan umumnya itu mau diisi terkait apa aja, deskripsi bagian apa aja, manfaat apa aja, kemudian kesimpulannya itu nggak usah diisi, tidak apa-apa. Oke? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu akan membagikan lembar ini. Bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, karena Ibu akan menilai dan keaktifan kalian secara berkelompok juga. Bisa berkelompok 2-2 ya. Dua-dua ya kan ya. Ibu akan memberikan lembar ini dan lembar ya, dikerjakan secara sungguh-sungguh ya teman-teman. Ya, itu dulu. Kalian membahas tentang apa nih? Mau bersyukur melalui kegiatan selamat pagi dulu. Kalau ada yang ingin kan tanyakan aja ya. Ya.
Bu. Itu kan bisa cari-cari dulu ya di internet terkait dengan apa itu? Film-film yang mau berserak. Oke Bu. Sudah Ibu? Sudah. Iya sampahnya, tapi waktunya masih ada 3 menit lagi. Saya lapar Ibu. Oke, kalau begitu kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, oke sudah siap. Jadi kan tadi udah Ibu berikan lembar pekerjaan ya secara berkelompok. Nah sekarang Ibu mau minta salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo siapa yang mau maju dulu? Saya berdua. Iya berdua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Dewi dan teman saya Nabila Dewi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusi kami. Nah, di sini ada lembar perkembangan. Nah, di sini kami itu lembar kerja dulu deh, lembar kerja. Nah, lembar kerja itu kami membahas mengenai judul mengungkap syukur melalui kegiatan selamatan. Nah, topik yang kita bahas itu selamatan ya teman-teman. Lalu pernyataan hukumnya mengenai kegiatan selamatan itu apa dan misalnya sebagai gambaran awal ya seperti gambaran awalnya lah selamatan itu seperti apa gitu. Lalu deskripsi bagiannya itu ada tata cara pelaksanaan selamatan itu gimana, lalu siapa yang terlibat dalam simbol yang digunakan dalam acara tersebut. Nah, lalu ada deskripsi makna, misalnya makna kegiatan dari selamatan itu seperti apa. Lalu ada yang kedua ada lembar perkembangannya ya. Nah, lembar perkembangannya kami menghasilkan ada beberapa poin. Yang pertama ada menemukan tema teks laporan. Nah, di sini kami membahaskan teks budaya selamatan. Lalu yang kedua menemukan apa saja yang akan diamati seperti misalnya rangkaian acara dari selamatan itu gimana. Nah, yang ketiga ada menemukan judul teks laporan dan yang keempat mencari data informasi dari internet dan buku. Kami itu menemukannya dari internet. Lalu ada mulai penyusun kerangka teks yang kami buat dari selamatan itu. Sudah. Terima kasih buat teman-teman yang sedang perhatikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mbak Isnaini dan Mbak Nabila ya. Yang telah mempresentasikan hasil diskusinya yang cukup baik, sudah mulai memiliki pandangan nih terkait apa yang akan dibahas menjadi bentuk teks laporan hasil observasi. Oke, kemudian
Nah, di pertemuan kali ini kan kalian sudah diberikan tugas terkait kerangka ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan itu kalian sudah mengubah kerangka itu menjadi teks yang utuh sesuai dengan kelompok kalian. Jadi misalkan ada yang mau ganti nih topiknya atau mau ganti objek pembahasannya itu diperbolehkan sekali dan dikumpulkan minggu depan untuk dipresentasikan kembali ya teman-teman. Mungkin itu atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ibu. Belum ada. Sudah paham nih? Sudah. Ibu apa? Oke. Baik teman-teman, cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin ketua kelas untuk memimpin doa setelah pembelajaran. Mari siang, doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu dan tolong tugasnya dikerjakan ya teman-teman. Oke, terima kasih atas antusiasme teman-teman dalam mengikuti pembelajaran teks laporan hasil observasi kali ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.